Assalamualaikum semuanya. Halo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi. Dari segi bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang mulai dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad 4 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut International Commission for Juris. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Selanjutnya ada pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, atau pemerintahan demokrasi juga dapat dinyatakan sebagai sistem pemerintahan kedaulatan rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi menurut pemerintahannya ada dua. Yang pertama presidensial dan yang kedua ada parlementer. Presidensial itu presiden dipilih oleh rakyat, semua kekuasaannya di tangan presiden. Contohnya ada USA atau Amerika Serikat dan ada Indonesia. Yang kedua parlementer. Parlementer itu hubungannya menyatu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan ada di tangan parlemen dan kepala negara hanyalah sebuah simbol. Contohnya yaitu Jerman. Dilihat dari sistem menyampaikan pendapat, demokrasi itu ada dua. Yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu rakyat bisa menyampaikan pendapatnya atau aspirasi mereka dalam mengambil keputusan. Kalau demokrasi tidak langsung, seluruh rakyat itu memilih perwakilan lewat pemilihan umum dan si perwakilannya ini bakalan ngasih pendapat atau keputusan untuk mewakili semua rakyatnya. Dilihat dari prinsip ideologinya, demokrasi itu ada dua. Yang pertama demokrasi rakyat dan yang kedua ada demokrasi konstitusional. Kalau demokrasi rakyat itu tidak ada perbedaan berdasarkan kelas sosial. Kalau konstitusional itu demokrasi harus berdasarkan kepada konstitusi. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, demokrasi itu ada dua. Yang pertama ada monarki dan yang kedua ada republik. Monarki itu pemerintahan dipegang oleh penguasa negara, kayak raja, ratu, atau sultan. Contohnya itu ada UK atau Inggris dan yang kedua ada Thailand dan Arab Saudi. Kalau republik itu pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat. Itu kayak contohnya Indonesia. materi yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip demokrasi. Nah, menurut Ridwan, prinsip demokrasi itu ada 6. Yang pertama perwakilan rakyat, yang kedua pertanggungjawaban politik, yang ketiga pememencaran kewenangan, yang keempat pengawasan dan kontrol, yang kelima kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk rakyat, dan yang terakhir rakyat diberikan kemungkinan untuk menyampaikan keberatannya. Jadi, kesimpulannya, negara yang menganut demokrasi membutuhkan perwakilan politik di mana rakyatnya bisa menyampaikan aspirasinya. Namun, lembaga yang memegang perwakilan tersebut juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada konstituen. Materi yang selanjutnya prasyarat kondisi pemerintahan yang demokratis. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua pluralisme, yang ketiga hubungan yang seimbang antara negara dengan rakyat, dan yang terakhir adanya tingkat pendidikan secara kualitas. Yang selanjutnya nilai-nilai demokrasi menurut Samim dan kawan-kawan. Di sini nilai-nilai demokrasi terbagi 6. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua, kebebasan berpartisipasi. Yang ketiga, kebebasan berkelompok atau berorganisasi. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Yang kelima, rasa percaya dan kerjasama antar pemerintah dan rakyat. Dan yang terakhir, kesetaraan gender. Jadi tidak ada perbedaan berdasarkan gender. Seperti itu. Demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi parlementer. Yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partainya.
Selanjutnya yaitu pada masa periode 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin, ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya partai, berkembangnya komunis, peran ABRI sebagai unsur sponsor semakin meluas. Selanjutnya yaitu masa periode 1966 sampai 1998, yaitu masa periode Pancasila Orde Baru, ditandai dengan dominasi presiden sebagai lembaga negara, Pancasila hanya sebagai kedok untuk penguasa. Selanjutnya yaitu periode 1999 sampai sekarang, peran partai politik kembali menonjol, iklim demokrasi memperoleh napas baru dan multipartai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa diperlukannya pemisahan kekuasaan secara horizontal. Nah, lembaga-lembaga itu memiliki kekuasaan serta fungsi yang setara, jadi bisa saling mengawasi dan juga mengimbangi. Dan juga di Indonesia itu presiden memegang kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan, terus DPR dan MPR memegang kekuasaan legislatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu memegang kekuasaan yudikatif. Nah, presiden ini dalam pemerintahannya dipilih secara luber-jurdil oleh rakyat dan juga bertanggung jawab bukan kepada parlemen melainkan kepada rakyatnya. Presiden itu memiliki masa jabatan 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu dia memiliki 2 tugas, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, tugasnya sebagai kepala pemerintahan itu membentuk atau membuat peraturan pemerintahan untuk menjalankan UU. Nah, sebagai kepala negara itu mempunyai tugas yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, dalam persetujuan DPR, presiden juga berhak untuk menyatakan keadaan bahaya dan juga mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dari luar negeri. Nah, presiden juga bisa memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Nah, dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi, presiden itu perlu pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan kalau misalnya memberi amnesti serta abolisi, presiden itu membutuhkan persetujuan dari DPR. Nah, juga dalam menjalankan pemerintahan, presiden ini dibantu oleh tentunya wakil presiden dan juga dan juga menteri. Nah, menteri ini dibentuk dan diberhentikan oleh presiden sendiri. Nah, menteri ini juga punya tanggung jawabnya langsung ke presidennya, bukan ke DPR. Sekian. Pendidikan demokrasi. Menurut Winata Putra, pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, nilai demokrasi sesuai dengan peranannya dalam masyarakat. Upaya ini relevan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan demokrasi ini dapat diartikan juga dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini harus dilaksanakan dengan baik supaya visi dan misinya tercapai. Nah, visi misi ini yang nantinya akan memantapkan kepribadian siswa atau mahasiswa agar dapat secara konsisten untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.